itu dalam pidatonya disebut sebagai ekonomi untuk rakyat atau people center development adalah pergeseran paradigm yang mendasar dari orientasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hampir semua presiden mengatakan 6-7%, bahkan sekarang itu 8%. Lalu diterjemahkan oleh Presiden Prabowo dengan people center development, dengan MBG, dengan koperasi desa, kemudian swasembada pangan dan energi, hilirisasi, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, bahkan mobil listrik terakhir ini adalah sebuah program yang atau sebuah political framework yang merubah orientasi pembangunan lebih kepada human resource based development. Artinya sebenarnya secara teoritis ingin menggeser dari GDP oriented kepada GDP true equity. Jadi pertumbuhan ekonomi yang dicapai ingin lewat pemerataan, lewat pembangunan manusia dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena framework dari teori yang bergeser secara mendasar ini tidak disiapkan secara sistematis, tidak ada perencanaan, tidak ada perencanaan peta jalan yang jelas, bahkan tidak ada seperti misalnya MBG. Di negara-negara yang berhasil seperti India, itu yang tahun 95 butuh waktu 5 tahun untuk melakukan uji coba. Brazil yang tahun 50 juga sekitar 5 tahun. Apalagi negara-negara maju seperti yang berhasil dengan human resource based development, seperti negara-negara Skandinavia misalnya, itu membutuhkan 10 tahun uji coba. Ini sebuah program semuanya dalam rangka menggeser orientasi, tetapi dia tidak merubah ekosistemnya, ekosistem yang sebenarnya GDP oriented, mencapai pertumbuhan 8%. Akhirnya pendekatan MBG yang notabene adalah menyasar penduduk-penduduk yang status gizinya buruk atau stuntingnya tinggi. Kemudian koperasi desa ingin membangkitkan pembangunan dari pinggiran dan di desa. Kemudian swasembada pangan adalah supaya punya kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Ini membutuhkan satu perubahan ekosistem. Tetapi pemerintah begitu saja mengalokasikan misalnya 71 triliun untuk MBG, kemudian 400-an untuk koperasi desa, dan swasembada pangan juga ratusan triliun dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah program yang akhirnya karena alokasi dana APBN yang besar sekali untuk program-program sosial, tapi settingnya tidak disiapkan dengan perencanaan yang baik, maka yang terjadi adalah misalnya apakah MBG itu dari yang notabene hanya sekitar 65 triliun yang terrealisasi sampai akhir 2025, apakah yang masuk kepada pelaku-pelaku ekonomi produktif seperti UMKM itu berapa persen? Berapa tingkat kebocorannya? Maka saya perkirakan bahwa ini tidak akan menyumbang yang targetnya katakan mendekati 1%, tidak akan mencapai 0,2% pertumbuhan ekonomi, apalagi sampai sekarang masih uji coba, masih banyak trial and error dalam MBG. Kemudian misalnya juga koperasi desa. Koperasi desa ditargetkan oleh Dinas untuk membangun pergudangan, kemudian membeli truk,
motor dan sebagainya dalam rangka sebanyak 3 triliun, tetapi ini sebuah alokasi yang apakah efektif, di mana tidak disiapkan misalnya etos bisnis di kalangan koperasi dan jiwa koperasi di pedesaan itu. Dan di pedesaan sudah dipenuhi juga bukan hanya oleh rentenir, tapi juga oleh pesaing-pesaing yang sudah tumbuh di kecamatan dan pedesaan seperti Indomaret dan Alfamart misalnya. Jadi ini menurut saya sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja juga menjadi misleading. Jadi semua program-program yang notabene adalah human resource based development, tetapi tidak ada persiapan, tidak ada sebuah penciptaan ekosistem yang menopang pada GDP true equity, pertumbuhan ekonomi yang tinggi melewat pemerataan, yang notabene tercipta sudah puluhan tahun, ini menjadi sebuah paradoks. Alokasi APBN-nya begitu besar, tapi dampak terhadap pertumbuhan juga saya kira untuk tahun 2025 bahkan untuk 2026 kalau tidak ada perbaikan itu akan sangat marginal. Sementara aktor-aktor ekonomi untuk pertumbuhan seperti nanti saya punya data seperti sudah disampaikan juga bahwa misalnya untuk pertanian yang notabene ini adalah sangat besar sekali sumber daya ekonomi kerakyatan ada di sana, tetapi pertumbuhannya makin menurun dan jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Juga daya serap dari sektor manufaktur itu makin sekarang sektor manufaktur yang akhir tahun 2000 sekitar 30%, sekarang hanya sekitar 18%, dengan daya serap dari 1% pertumbuhan ekonomi di bawah 200.000. Sehingga tahun 2024 hanya bisa menyerap 4, juta. Sementara tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja sekitar 3,5 juta. Jadi yang terjadi adalah open unemployment makin tinggi, kemudian sektor informal juga makin tinggi. Tadi data mengatakan sekarang ini antara 80 sampai 86 juta sektor informal. Lalu kemudian tadi yang human resource based economic, human based development tidak memenuhi sasaran kepada penciptaan kesempatan kerja yang besar, tidak kepada UMKM, tidak kepada koperasi pedesaan itu sendiri, tetapi menurut laporan karena ini top down, lalu kemudian akhirnya MBG banyak vendor-vendor yang terkait dengan yayasan, koperasi juga belum sepenuhnya bisa disiapkan dengan baik, maka yang terjadi jangan-jangan juga menambah informalisasi sektor perekonomian. Maka menurut saya 2026 ini di samping pertumbuhan ekonomi yang tidak akan mencapai sasaran optimis sekitar 5,4 sampai 5,6%, bahkan 5,8%, hemat saya yang 2025 kira-kira 4,9%, maka pertumbuhan 2026 dengan situasi ekonomi global yang juga tidak kondusif, sasaran human resource based development juga tidak sampai menciptakan kesempatan kerja yang besar, tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi in agregat saya kira akan di bawah tahun 2025, mungkin paling tidak sama sekitar 4,9%. Nah, saya ingin sharing slide saya, Mbak Prof. Tika. Siap, ya Prof.
Belum. Sudah tampak slide pilar. Oh ya? Belum, Prof. Nah, ya. Sudah, Prof. Oh, Oke. tadi sekarang belum. Sudah, Prof. Oke. Jadi saya mengungkap kembali bahwa problem Indonesia yang utama adalah pertumbuhannya mediocre 5%, kemudian terakumulasi kepada kelompok super kaya sehingga ketimpangan akan semakin buruk. Dan yang saya ingin lanjutkan adalah itu ini yang saya maksud dengan informalisasi perekonomian yang terjadi tahun 2026 ini makin meningkat. Oleh karena itu saya mencatat yang terakhir untuk uraian saya adalah bahwa seandainya Presiden Prabowo ingin pendekatan human resource ekonomi yang notabene adalah sangat baru sebenarnya, baru tahun 2000, baru pada tahun 2010 JRB diakui sebagai sebuah pendekatan di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi lewat pemerataan, dan itu sudah diprogramkan oleh Presiden Prabowo, tetapi karena implementasinya bermasalah, maka saya mencatat yang pertama tentu saja upaya yang menemukan berbagai dana pemerintah yang tersimpan yang sudah dialokasikan 276 triliun, tetapi karena di bank-bank himbara itu ternyata juga over liquidity, akhirnya saya dengar ini sebagian besar dialokasikan ke Agnes dan kemudian untuk masing-masing 80.000 desa memperoleh 3 miliar untuk infrastruktur, yaitu gudang, kemudian truk sama motor, yang dampaknya saya kira untuk 2026 belum akan sangat akan mempunyai waktu, akan ada time lag untuk sampai kepada dampak pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau kemudian 6 kegiatan yang ditargetkan oleh koperasi desa itu memperoleh tidak berjalan karena tidak disiapkan dengan baik sumber daya koperasinya, etos berbisnisnya, maka saya kira yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan kredit macet di bank-bank himbara. Kemudian hilirisasi yang sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan yang bisa menaikkan kembali sumbangan industri, share industri terhadap pertumbuhan terhadap PDB yang notabene terjadi deindustrialisasi, tetapi pengalaman waktu zaman Presiden Jokowi yang lebih banyak menguntungkan industrialisasi di China, maka ini harus menjadi pelajaran yang sangat keras bagi Presiden Prabowo agar hilirisasi yang notabene siapkan 20 komoditas, tambang maupun perkebunan sampai agromaritim, hendaknya disetting sejak awal bahwa harusnya ada pengolahan di dalam negeri, tetapi seharusnya disiapkan seperti China menyiapkan di pantai timur dengan 6 free zone economic itu, yaitu terbitnya teknologi dari berbagai multinational corporation yang ikut di dalam hilirisasi, dan kemudian ada kemitraan dengan UMKM dan daerah. Jadi baik terutama perusahaan asing
kalau mungkin ada perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu mengolah sumber daya alam ini, di samping dia harus menghasilkan penguasaan teknologi oleh anak bangsa, kemudian sejauh mungkin juga transfer. Kalau di China bukan hanya transfer teknologi, bahkan transfer manajerial, expertise sampai kepada. Jadi ini harus siapkan sedemikian, tidak hanya semata-mata hilirisasi sebagai sekedar kerjasama dengan perusahaan asing. Kemudian dengan banyaknya PHK besar-besaran dari tekstil dan garment, yang notabene adalah setelah dicabutnya larangan impor dari Cina, hendaknya pemerintah harus kembali bisa memberlakukan larangan impor dari China itu, karena kita sangat perlu membangun kembali tekstil dan karena ini adalah sebuah industri yang sangat padat karya yang sangat diperlukan oleh kita untuk menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya. Di samping tentu aja dengan banyak penyelundupan ilegal dan lain sebagainya, maka saya kira berupaya untuk menaikkan atau memfungsikan biaya cukai itu sangat penting. Kemudian untuk masalah MBG, kalau saja MBG ini adalah suatu kesempatan untuk membangkitkan UMKM, di mana sekarang sudah ada 17.000 mitra yang membuat catering, tetapi kalau masih terkait dengan yayasan-yayasan dengan aparat, akhirnya vendor-vendor besar yang memperoleh mitra-mitra untuk membuat catering itu. Saya kira harusnya bisa melibatkan kantin-kantin sekolah, UMKM sebesar-besarnya sehingga berdampak pada cipta kerja yang sebesar-besarnya. Kemudian program magang bergaji ini adalah sangat bagus. Saya kira ini harus ditingkatkan karena ini samping menyiapkan tenaga terampil tapi siap bekerja dan merupakan stimulus kepada tenaga kerja yang ada. Kemudian simpanan yang dari BI dari 200 sudah dinaikkan sampai 270 triliun, yang desanya terhadap UMKM sangat terbatas, tapi ketika saya berhubungan dengan berbagai perusahaan UMKM di daerah, sebenarnya mereka lapar modal dan lapar investasi, tetapi karena tingkatnya tidak kompetitif, tingkat bunganya masih sangat tinggi, maka saya kira Pak Purbaya kalau memang dia berjanji tidak akan jatuh ke konglomerat, tapi lebih ingin dia salurkan pada usaha kecil dan menengah, harusnya dia mempunyai satu paket agar bisa diserap oleh sebesarnya UMKM dengan tingkat bunga yang kompetitif, yang sebenarnya sekarang ini sangat diperlukan modal yang dengan tingkat bunga yang kompetitif tadi, sehingga bisa menciptakan kesamaan kerja yang sebesar-besarnya. Kemudian dan sebagai energi yang sekarang ini terlalu ditekankan pada keterlibatan TNI dan Polri dan korporasi, seharusnya menjadi pelajaran suksesnya zaman Presiden Soeharto, soal lapangan. Pelaku utamanya adalah petani yang notabene bisa berdampak pada penciptaan kerja yang besar. Nah, jadi harus ada dikoreksi bahwa swasembada pangan dan energi ini adalah disiapkan para petani yang kalau mereka petani ini keluar dan tidak skala ekonominya tidak memenuhi, maka sebenarnya bisa dilakukan konsolidasi lahan sehingga petani baik di kalau misalnya berkurang di
kurang pelaku ekonominya di Papua bisa dengan program transmigrasi khusus petani-petani yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur bisa di Papua kan. Jadi tidak ada alasan bahwa playernya, pelaku utama dari swasembada ini adalah TNI Polri atau korporasi. Saya kira menjadi sangat ironis kalaupun tercapai swasembada, tapi yang menikmati adalah korporasi, bukan para petani yang makin sejahtera. Koperasi Koperasi Merah Putih (KDMP) tadi sudah saya kemukakan bahwa seharusnya ini disiapkan dulu semacam mock-up, semacam percontohan yang direplikasi, tidak buru-buru langsung 3 miliar dialokasikan kepada 82 ribuan desa itu, tetapi secara bertahap, karena kalau dipaksakan ini menjadi sumber NPL dan pada gilirannya juga menjadi sumber krisis perbankan. Kemudian digitalisasi yang notabene banyak masyarakat yang tidak siap, sebenarnya bisa diciptakan apa yang disebut dengan hub-hub dari digital ekonomi itu, apakah hub, layan hub, UMKM hub, melibatkan perguruan tinggi, NGO, dan para pemberdaya masyarakat, sehingga kehadiran knowledge based ekonomi berbasis digital ini bukan makin menimbulkan ketimpangan yang makin buruk. Kemudian dana antara, saya kira sebagai sovereign wealth fund dengan kapitalisasi sekitar 16.000 triliun, ini merupakan bisnis leverage yang besar, yang dalam pembicaraan awal akan mendatangkan investasi dari luar yang punya kedaulatan Indonesia untuk mengaturnya. Tapi malahan yang terjadi dan antara belum jelas, bahkan terjebak untuk nanam di kapital market. Dan karena Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025 ini tidak bisa melibatkan KPK BPK secara langsung kecuali dengan izin DPR, maka ada yang bilang bahwa Danantara ini lebih merupakan entitas swasta yang tidak bisa dikontrol langsung oleh BPK, KPK, PPATK, dan kerugian oleh para direksi tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tapi ini adalah sebuah anomali dari Danantara yang sekarang sedang dilakukan PR. Mudah-mudahan ini ada perbaikan dan pemerintah. Yang terakhir adalah kejadian bencana besar di 2 provinsi di hendaknya pemerintah bisa mempunyai langkah besar untuk mengaudit seluruh industri ekstraktif di satu pihak dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan, AMDAL, perpajakan, penggundulan tanpa rehabilitasi, korupsi dan sebagainya, yang sekarang ini kelihatannya belum terlalu serius dilakukan. Kemudian dengan dilakukan moratorium dalam batas tertentu, lalu dilakukanlah penentuan standar baru yang menjamin sustainable development dan hilirisasi sawit dan tambang, serta kewajiban melakukan kemitraan korporasi dengan UMKM dan daerah-daerah. Sehingga ini juga merupakan sebuah peluang untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar. Saya kira demikian catatan dari saya. Saya lebih fokus kepada harapan untuk adanya perbaikan dari program-program yang sebenarnya ini adalah pendekatan baru yang lebih pertumbuhan lewat pemerataan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, maka saya kira justru akan menjadi sebuah paradoks di mana tidak menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi justru akan melanjutkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi 10 tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Prof. Didin. Terima kasih insight
topiknya Prof. Didin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki narasumber terakhir, Bapak Awalil Rizky, seorang ekonom Pride Institute. Assalamualaikum Pak Awalil. Ini semangat kita masih tetap sama, mulai dari pertama Bu Amanah sampai dengan Pak Awalil. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya bantu share screen ya, Pak Awalil. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara Kanda Yunda yang saya hormati, meskipun nama saya Awalil, ternyata saya harus mengakhiri ini. Prinsipnya dari uraian nanti sebagian besar sama alasannya, tapi saya ingin menekankan judul inilah kunci dari paparan saya. Menurut saya tahun 2026 itu adalah tahun ujian bagi pemerintahan Prabowo. Sudah nggak ada alasan lagi untuk ngeles karena sudah setahun 2 bulan nantinya. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah dinyatakan, terlepas siapa atau tidak sudah dinyatakan, maka tidak lagi bisa menganggap ini adalah bagian dari pemerintahan yang lalu. Dan kalau ini tidak berjalan sesuai harapan, maka semua yang dinarasikan tentang pertumbuhan ekonomi, tentang swasembada pangan, tentang macam-macam, saya kira tidak akan berhasil. Nah, saya agak sedikit berbeda. Saya sangat menekankan bahwa menurut saya peluang untuk resesi bahkan krisis 2 bulan ini sangat besar, jauh lebih besar dari biasa. Nah, kira-kira argumennya seperti yang saya sampaikan ini. Pertumbuhan ekonomi memang biasanya di kisaran 5%. Tadi sudah dijelaskan semua. Saya juga menduga kalau tidak ada yang saya sebut dengan goncangan, yaitu di 4,9 sampai 5. Bank Dunia sudah 5, IMF sudah 5. Tetapi menurut saya ada potensi akan turun hingga 2,5%. Ujiannya di bulan Maret, April, dan September, Oktober. Kemudian yang kedua yang saya garis bawahi, tadi juga sudah dibicarakan oleh banyak pembicara, itu kondisi ketenaga kerjaan sebenarnya memburuk di tahun itu turun, tetapi kondisi ketenaga kerjaan memburuk. Dan ini nampaknya akan berlanjut. Nanti ada angka-angkanya. Yang ketiga, kondisi transaksi internasional Indonesia ini memburuk 2020, terburuk sepanjang sejarah reformasi ya, soal transaksi internasional ya, ada indikatornya. Nah, tetapi dampaknya belum luas. Nah, menurut saya dampaknya akan terjadi pada tahun 2026 seiring dengan yang dijelaskan oleh Mas Arkawi tadi. Yang keempat, dari data-data penduduk itu angka kemiskinan turun sedikit. Jumlah penduduk miskin relatif bertahan, persentasenya turun, tetapi sebenarnya mayoritas penduduk Indonesia itu bergerombol di sekitar garis. Itu sebabnya ketika dipakai garis yang dinaikkan sedikit atau lumayan banyak oleh Bank Dunia dengan 2 ukuran, itu sebenarnya hanya menaikkan garis saja karena datanya BPS itu langsung jumlahnya banyak. Artinya orang berada dekat garis kemiskinan. Tentu ini juga termasuk penurunan kelas menengah. Nah, fenomena lain adalah ketimpangan kekayaan finansial yang meningkat. Jadi bukan di sini hanya pengeluaran, ini fakta di tabungan di bank. Yang kelima, kondisi fiskal pemerintah itu memburuk pada 2025. Jadi defisit itu saya kira akan melebihi dari yang diperkirakan. Jadi kemungkinan kan 2,53 itu menurut outlook pemerintah, sampai kemarin 2,35, dugaan saya di 2,8. Nah, akibatnya beban utang itu akan meningkat dan risiko. Nah, saya agak beda sedikit dengan dengan 1-2 pembicara tadi bahwa menurut saya kita belum pernah gagal bayar utang pemerintah ya. Tapi nampaknya bisa 2020 di Maret, April atau di September, Oktober akan pertama kali mungkin akan mengalami gagal bayar bunga dulu biasanya, bukan pelunasan pokoknya. Itu yang saya anggap risikonya di situ. Lalu yang keenam, pertumbuhan kredit melambat. Posisi bank umum sulit ekspansif, rata-rata sudah bersiap untuk menaruh dana cadangannya, bahkan BCA sekalipun. Dan sulit ekspansif lah, mau didorong kayak apapun, termasuk ada Pak Karimi tadi saya di chat, itu nggak ada gunanya tuh Pak, 275 itu untuk mendorong kredit, nggak banyak. Maka kelihatannya akan berat. Nah lalu Bank Indonesia ruang untuk manuver moneternya makin lemah. Alasannya nanti juga ada, baik kondisi dia memegang
surat berharga negara yang banyak, dan juga dia harus mengamankan fiskal pemerintah. Nah, yang ketujuh, akibatnya pelemahan rupiah yang 2025 ini akan berlanjut di 2026. Jika di 2025 volatilitas yang masih lumayan bisa terjaga, di 2026 volatilitas itu kemungkinan akan meningkat, terutama karena faktor-faktor eksternal ya. Nah, itu antara lain nomor 8 itu karena dinamika keuangan global itu ada potensi crash. Jadi ada fenomena yang makin mencuat, di mana sebetulnya arus lembaga keuangan, instrumen keuangan non-bank jauh melampaui perbankan, sehingga bank sentral betul-betul bisa mengontrol di seluruh dunia. Itu sudah dinyatakan oleh BIS sendiri. Nah, maka dari keseluruhan itu nanti saya argumen paparan hanya adalah argumen angka-angka saja. Menurut saya perekonomian Indonesia 2026 akan lebih buruk dari 2025 dan berpotensi, saya sebut yang lebih radikal, krisis ya, meskipun mungkin tidak kontraksi tapi di 2,5%. Nah, argumennya slide-slide tersebut. Nah, jadi biar ringkas saja slide-nya karena sebagian sudah diperlihatkan tadi. Nah, di slide berikut itu ada pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang itu kan, yang maaf dalam waktu yang panjang. Nah, itu kan mestinya 5, tapi itu saya kasih garis merah bisa ke 2,5. Alasan utama yang kanan, jadi sebetulnya konsumsi rumah tangga itu sudah paling rendah ini tahun 2025 ini, meskipun tinggal 3 bulan tapi nggak akan keluar dari 4,9%. Kalau dia turun menjadi 3,5%, maka itu akan kejadian 2,5% pertumbuhan ekonomi. Dan apakah ada peluang konsumsi rumah tangga mengarah ke 3,5%? Ada sekali. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah PMTB. Tadi sudah disebut arah, tapi itu ada kaitannya dengan sektor apa yang mau dikembangkan sehingga bisa PMTB. PMTB yang lumayan tinggi di triwulan 2 langsung turun di triwulan 3, dan total akumulasi 2025 ini hanya di kisaran 4,7, 4,8. Tahun depan kalau tidak ada goncangan juga segitu. Kalau ada goncangan dia bisa turun menjadi 3. Terus pangan mereka itu ke pertumbuhan. Yang tidak ada di gambar adalah ekspor. Yang karena ekspor ini juga melambat, surplusnya meninggi hanya karena kita impornya juga melambat. Itu argumen tentang pertumbuhan. Next. Yang slide berikut ini argumen tentang ketenaga kerjaan tidak berkualitas. Jadi banyak bekerja di berusaha sendiri, di pertanian banyak, kerja bayar banyak, strukturalnya rapuh, kurang. Sudah menjadi dugaan bahwa katanya pada Desember lalu bahwa secara rata-rata 2018 sampai 2024 upah pekerja di Indonesia itu secara real turun. Bayang nggak? Ini tadi sambungannya dengan konsumsi ya. Next. Yang ini argumen tentang transaksi internasional. Lihat saja, kita neraca pembayaran Indonesia yang paling kiri itu belum pernah, hanya beberapa kali defisit. Tahun ini akan menjadi defisit terlebar. Itu data masih 9 bulan, tapi tidak ada perbaikan sampai akhir tahun nanti. Nah, yang kanan transaksi berjalan sedikit membaik, tapi tidak akan jauh dari 0 ya, netral. Tapi yang kirinya, kiri bawah, itu kita transaksi finansial arus modal itu keluar. Nah, jadi arus modal kita keluar, dan jangan lupa penyumbangnya itu tidak hanya asing tidak masuk, tapi orang Indonesia sudah mulai keluar. Yang paling bawah kanan itu untuk membandingkan bahwa secara neto modal yang masuk, baik utang maupun investasi, dibandingkan tahun itu kita membayar bunga dan dividen. Bunga dan dividennya tapi bukan untuk yang masuk itu ya, tapi atas yang akumulatif, itu lebih besar dari modal yang itu. Jadi sebetulnya kita sudah ekspor neto modal selama 5 tahun terakhir, dan 2025 terburuk. Ada potensi 2026 lebih buruk lagi. Next. Nah, ini untuk menunjukkan angka tadi bergerombol di sekitar garis. Yang kiri kemiskinan biasa, yang kanan itu data tentang kelas menengah yang turun, yang kuadran kiri itu ukuran Bank Dunia kalau pakai 4,20 dolar PBB per day, lalu kalau yang kanan memakai yang 8,20. Jadi jumlahnya jadi 56,37 juta menjadi 193,49 juta. Jadi memang di sekitar garis kita rata-rata. Next.
pada kondisi ketimpangan, tadi Prof. Didin sudah menyinggung Gini rasio, saya jarang mau pakai Gini rasio ya. Gini rasio itu pertama dari pengeluaran, kedua dengan kurva Loren yang dihitung pakai rumus Gini itu sensitif terhadap perubahan di tengah saja, tidak sensitif terhadap perubahan yang bawah dengan yang atas, sehingga tidak karena yang tengah hanya turun dari tengah menjadi aspiring middle-class dan seterusnya, ambil tingkat timbangan. Tapi kalau berdasarkan tabungan di bank, hitam di kanan itu menunjukkan jumlah rekening, nilai rekening yang 1 miliar ke atas, yang orange yang lebih dari 100 sampai dengan 1 miliar, yang biru yang rata-rata di bawah 100 juta. Nah, kemudian kalau di bawah rata-ratanya di atas 5 miliar itu rata-ratanya 34 miliar per rekening, yang 5 miliar bukan yang 1 miliar, yang 100 juta itu 1,7 sekarang. Jadi ketimpangan finansial itu nyata. Nah, ketimpangan finansial inilah yang sangat mempengaruhi tadi konsumsi dan sebagainya tadi. Kalau orang-orang tingkat atas ini tidak mengkonsumsi, merembeskan ke menengah dan ke bawah dengan belanja di dalam negeri atau produk dalam negeri, malah dia nyimpan duitnya dalam bentuk dolar di dalam negeri atau di luar negeri, atau dia jalan-jalan di luar negeri, ya maka konsumsi nggak akan terdorong. Dan inilah yang sumber kalau capital flight dari sisi penduduk Indonesia, karena duitnya gampang itu pindah hitungan jam kan. Nah yang kiri itu yang paling itu adalah 7 kelompok rekening ya. Jadi yang di atas 5 miliar itu 54% dari total tabungan. Nah, kurang lebih begitu ya. Next. Dalam kondisi ekonomi yang seperti itu kan di mana-mana memang peran pemerintah yang diharapkan. Ekonomi lesu, konsumsi menurun, pengangguran memang kelihatannya tidak meningkat, tetapi sebetulnya orang pindah menjadi pekerja non formal, bahkan pekerja tidak dibayar, pekerja keluarga. Maka peran pemerintah apa? Beli stimulus dong. Tadi kan ada saran stimulus juga. Stimulus itu banyak narasinya dibandingkan duitnya. Duitnya itu tidak terjadi peningkatan sebenarnya. Nggak ada duit kok pemerintah. Stimulusnya pengumumannya yang gede, pengumuman 18-16, nilainya berapa? 16 triliun, 20 triliun dari 24 ribu PDB, ya jauh banget ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena pemerintah nggak punya duit. Yaitu rasio utang atas PDB, rasio utang atas pendapatan, jumlah pembayaran pokok utang dan pembayaran bunga utang. Tadi disebut debt service ratio itu sudah 42%. 42% yang 28% itu DSR external debt ya. Kalau yang government debt itu sudah 42 dan saya duga 44,68 di tahun depan. Hanya bunganya saja sudah 19% dari pendapatan. Jadi kalau nggak tahu angka-angka ini tidak banyak dilansir, bukan tidak banyak, tidak dipublikasi lagi oleh Kementerian. Dulu sebelum 2017 ini dipublikasi di ya jenis APBN kita dulu namanya pengumuman utang. Sekarang nggak. Yang diumumkan rasio utang atas PDB. Rasio utang atas PDB Meksiko tahun 78 itu hanya 31%. 79, 80 langsung dia kolaps. Kita sekarang 40%. Gimana kalau nanti kita jadi kayak Meksiko? Jadi jangan ngukur dengan yang 100, 200, ngukur dengan kemampuan membayar kita. Next. Dalam kondisi demikian, harapan lain selain dari pemerintah adalah perbankan. Apa yang dilakukan perbankan? Ya dia nggak menggerakkan kredit. Dia banyak naruh di surat berharga pada Bank Indonesia, lalu pertumbuhan kredit. UMKM itu kontraksi ya, narasinya sedemikian gencarnya, UMKM diunggulkan. Ini bukan kredit baru ya, posisi kredit di bulan November 2025 itu lebih rendah dibandingkan 2024. Nah yang orange pertumbuhan kredit perbankan. Jadi kalau yang bertanya-tanya apa faktor perubahan naruh, ya ini salah satu faktornya, kredit tidak meningkat berarti. Yang ditonjolkan 7,74 itu lebih baik daripada saat Purbaya menjabat 7,36. Aduh, itu mah tradisi bulan Oktober, November, Desember saja. Sama dengan PMI ya, manufacture sekarang bagus. Itu udah tradisi bulan Oktober, November, Desember itu memang lebih tinggi dari pertengahan tahun. Itu sudah selalu tiap tahun polanya begitu. Problemnya nanti di Maret bagaimana? Januari juga masih naik.
Jadi kita harus lihat juga seasonal, jangan hanya angka-angka saja, jangan hanya angka-angka bulanan. Next. Pada posisi demikian, bank seperti itu, Bank Indonesia dong yang diharapkan dengan manuver kebijakan moneternya. Saya tidak kasih slide-nya, tapi BI rate 4,75 sudah berapa ini, 3 bulan ya, berturut-turut. Tidak berpengaruh terhadap kredit tadi, malah tetap turun. Artinya transmisi BI rate itu hanya mampu ke suku bunga Indonesia ya, pasar uang antar bank, tapi tidak banyak pengaruh terhadap SBDK, suku bunga dasar kredit, lalu tidak banyak pengaruh kepada pertumbuhan kredit. Nah, SBDK bahkan meningkat di bulan terakhir ini. Berarti ada kenaikan di perbankan. Source of fund-nya turun sedikit, HBDK namanya. Tetapi overhead cost-nya naik, dan terutama sekali Bank Himbara. Kenapa Bank Himbara overhead cost-nya naik? Itu pikir sendiri. Menurut saya Bank Himbara ini tinggi, besar, gagah, penyakitan sebenarnya. Nanti bisa ketahuan kalau kondisinya di 2026 seperti apa. Mudah-mudahan saya salah ya, tapi saya kasih yang menakutkan dulu biar jelas positioning saya. Next. Maaf, itu yang di kanan, kepemilikan asing tadi yang sebelum ini tadi. Itu Bank Indonesia yang tadi sebelum ini. Itu Bank Indonesia dengan bank. Jadi pembeli surat utang pemerintah itu bank dengan Bank Indonesia yang utangi separuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang penting kan berutang pada bank, berutangnya kepada bank dengan Bank Indonesia. Serba salah kan, kalau bank nanti dipasang utangi lagi, dia nggak bisa dorong kredit dong. Kalau Bank Indonesia terlalu banyak pegang SBN, ruang manuvernya untuk menyelamatkan rupiah berat. Untuk dia melakukan sesuatu jika ada apa-apa. Untungnya masih punya cadangan dari IMF itu ya, yang dikasih 2021. Itu nanti indikasi kalau pakai itu di tahun 2026 udah alamat buruk. Itu standby loan ya semacam. Yang kanan adalah kepemilikan asing. Itu ya saya benci tapi rindu. Dari satu sisi dulu saya kritik, ini kita kenapa banyak sekali dimiliki asing. Tapi kalau dibaca sekarang, masalahnya ya asing itu selama tahun 2025 ini ya netonya netral. Jadi di bulan-bulan terakhir ini dia masuk beli, tapi secara keseluruhan sampai 24 Desember itu dia tipis banget, 0,4 triliun, jadi nggak bertambah. Sementara SBN-nya bertambah, maka porsinya turun jauh, 13,5, porsi terendah selama 20 tahun terakhir itu asing punya. Gimana kita mau ngaku kita masih ratingnya tinggi, menarik buat asing? Nggak ada tuh faktanya, asing nggak mau. Dia main di saham, tapi hati-hati main di saham itu ya mau hitungan detik juga bisa pergi. Dan SBN juga sebenarnya, tapi SB seperti ini. Nah, next. Dalam kondisi demikian, cadangan devisa disebut meningkat. Secara tren meningkat, tapi sebenarnya enggak. Karena 2021 kita dapat hadiah itu kurang lebih 6,3 miliar dolar. Jadi kalau itu kita kurangi, posisi cadangan devisa di November 2025 ini dikurangi, kira-kira dikurangi 6 dolar, kita mungkin terendah selama 5 tahun terakhir. Jadi berat sebenarnya. Nah, kanan itu saya ambil dari Google aja, ya segitulah rupiah. Nah, saya tutup dengan uraian. Menurut saya, straight saja saya, bahwa kondisi perekonomian terkini ini tidak baik-baik saja, dan menurut saya akan berlanjut 2026 dengan argumen tadi. Lalu bahkan ada risiko untuk resesi atau krisis. Jadi saya punya kecenderungan kalau tidak ada kejutan kita akan 4,9 sampai 5, tapi dugaan saya akan ada kejutan di Maret menukik ke 2,5%. Kondisi fiskal kita berat, beban utang, ada potensi pertama kali tidak bayar bunga utang, atau pemerintah mengumumkan kami men-schedule yang jatuh tempo ini dengan tapi dengan BI. Sekali ini kalau dengan pasar kita tidak tahu apa akibatnya nanti. Nah, di dunia tadi sudah dikatakan pasar kawi tadi ada stagflasi, itu akan cepat merembet ke sini. Dinamika keuangan global ada potensi crash akibat Amerika mungkin akan melakukan tetap QE, tapi QE jenis baru yang belum ada presidennya, dia QE tapi untuk domestik. Begitu juga Jepang sudah mengetatkan, sehingga seluruh dunia akan ada likuiditas ketat. Kita berharap dari asing berat untuk banyak hal. Dan potensi perubahan-perubahan instrumen, emas, copper, US dollar, dan sebagainya, ada potensi crash di 2026. Nah, tapi
Di luar itu semua menurut saya itu manageable sebenarnya. Orang-orang di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan, saya kira cukup mampu lah itu memanage itu. Yang sulit mereka manage di Bank Indonesia maupun di Kementerian Keuangan termasuk oleh Pak Purbaya, faktor terbesar kita adalah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang tidak jelas menurut saya. Jelas sebagai narasi pidato. Tidak deliver, mekanisme delivery-nya tidak ada. Tidak berjalan. MBG dinarasikan begitu, turun ke lapangan jadi begitu. Kopdes dinarasikan begitu, turun ke lapangan begitu. Lalu Presiden juga terkesan kebijakan ekonominya beberapa mendadak, lalu anak buahnya kalang kabut. Ya, menurut saya itulah faktor terbesar resiko kita. MBG yang diharapkan menyumbang ke pertumbuhan ekonomi, memajukan UMKM, hasilnya bisa sebaliknya. Kopdes yang diharapkan meningkatkan ini itu, tetapi menurut saya yang terjadi sebaliknya. Perumahan rakyat hingga sekarang mengerikan juga, kan tidak tahu sampai mana. Maka menurut saya risiko terbesar ekonomi Indonesia adalah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo, tepatnya kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang menurut saya sampai hari ini tidak cukup terdeliver. Yang beliau maksudkan narasi besar itu turunan ke bawahnya tidak konsisten dengan narasi besar itu. Nah, maka saya sangat, kalau pertanyaan optimis bukan lagi pesimis, saya khawatir levelnya. Tetapi sebagaimana seorang ekonom, saya bertanggung jawab secara moral bahwa ini hanya disampaikan untuk warning. Kalau boleh disuruh milih, saya berharap ramalan saya ini nggak benar, perkiraan saya ini nggak benar. Tapi saya mewakili satu pandangan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat mencemaskan buat ekonomi Indonesia, terutama sekali dipicu oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat tidak jelas dan tidak bisa dievaluasi, tidak banyak mau didengar, masukan apapun tidak ada yang didengar. Jalan terus, maka kita bisa mencapai keadaan yang sangat buruk. Mudah-mudahan saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, Anda Yunda, alhamdulillah ini sejak tadi sudah sangat ramai room chat. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung, kami persilakan untuk raise hand. Maka bisnis daerah mendapat pasar. Kemudian mereka baru minjam duit ke bank. Sekarang meskipun sudah 276T dialihkan dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, itu tidak terjadi peningkatan permintaan kredit seperti diharapkan. Seperti diharapkan BI dan lain-lain, tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Karena bisnis daerah tidak tumbuh. Meskipun pemerintah berargumentasi, itu ditarik ke pusat dan pusat berbelanja lebih banyak di daerah. Benar, mungkin seperti itu. Tapi siapa yang mendapatkan proyek seperti itu? Adalah kontraktor-kontraktor level nasional, bukan level daerah. Sementara mereka-mereka ini tidak punya kantor di daerah-daerah. Jadi pengusaha daerah itu hanya jadi penonton akhir-akhir ini. Jadi menurut saya, kebijakan moneter Menteri Keuangan itu menurut saya keliru ya. Saya sebut 276T itu adalah kebijakan moneter Menteri Keuangan. Mestinya Menteri Keuangan itu menyusun kebijakan fiskal, ekspansi fiskal ya. Ekspansi kan independen ya, ada OJK dan pada 76T itu sumber dari utang. Di utang. Kenapa tidak dibelanjakan? Kenapa tidak diciptakan kegiatan produktif di daerah-daerah? Jadi kalau menurut saya, kalau tahun 2025 ini tidak kita jadikan sebagai titik balik, turning point untuk kebijakan ekonomi, saya percaya apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Prof. Awalil itu akan terjadi. Saya takut itu terjadi ya. Mesti ada turning point dari kebijakan makroekonomi. Bila tidak, saya memang ikut cemas ya, akan terjadi kemandekan ekonomi, akan terjadi resesi ekonomi ya. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Jadi mesti ada tahun 2026 ini sebuah revisi kebijakan ekonomi. Ya. Jangan kita mengorbankan hutan kita, jangan kita mengorbankan tambang-tambang kita.
demi mengejar laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Ya, saya tidak percaya bahwa laju itu akan tercapai ya pada tahun 2029 ketika menyaksikan apa yang terjadi di Sumatera. Ya, mulai dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kayu-kayu dengan diameter 2 meter diameternya itu hancur. Berapa tahun kita membutuhkan itu? Padahal dalam ilmu ekonomi kita mengenal constraint itu tidak hanya economic constraint, tetapi juga sustainability constraint. Berapa tahun kita akan menunggu hutan-hutan itu tumbuh seperti itu? Karena itu menurut saya, kita sebagai ekonom ya, perlu menekan agar terjadi sebuah turning point kebijakan yang sekarang ini, itu tidak akan menjanjikan laju pertumbuhan tinggi buat kita. Begitu saja komentar saya, teman-teman. Mohon maaf bila tidak relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Syarudin. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin satu lagi yang kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan secara langsung. Atau Pak Agus Junaidi, ini juga cukup panjang di room chat. Kalau masih ada di Zoom, Pak Agus Junaidi. Ya, atau saya rangkum pertanyaan. Jadi, apakah realistis dan tidak memberatkan? Ini kalau dikaitkan dengan pelaku usaha, berkaitan dengan UMR yang rata-rata lebih besar, dan kemudian pungli dan lain-lain yang tentu ini banyak hal yang semakin memberatkan pelaku usaha. Mungkin kalau saya rangkum ringkasnya seperti itu. Baik, dan masih banyak lagi, dan semoga nanti bisa terwakili di closing statement seluruh narasumber. Gitu mungkin kurang lebihnya. Oke, baik Bu Heni, silakan Bu Heni dari Sumatera Selatan, Yunda. Kami persilakan Yunda Heni. Bisa unmute, sudah dijadikan co-host, Yunda. Makasih Mbak Tika. Izin saya berbicara di sini karena memang saya saat ini bertugas di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang sebagaimana kita ini adalah umat Rasulullah, jadi saya berusaha tetap optimis ya tentang perekonomian Republik ini, dan ingin menjadi bagian orang yang dicatat oleh Rasulullah itu orang yang ingin berbenah. Hanya memang kendala kami ini ya, saya di chat itu saya bilang bahwa solusinya itu adalah kita memang harus meningkatkan ekspor ya melalui produk-produk kreatif yang kita buat gitu. Karena kami jadi ternyata pasar itu tertarik sekali dengan produk Indonesia ya yang bernuansa alam kayak gitu, seperti bahan dari eceng gondok, kemudian daun pisang yang seperti itu. Nah, tapi mirisnya kami ini anggaran-anggaran untuk meningkatkan ekspor itu dipangkas. Jadi memang ini situasi, saya ingin menyampaikan saja situasi di lapangan itu seperti itu. Jadi memang untuk mempromosikan produk-produk kita di luar negeri itu sekarang anggarannya hampir bisa dikatakan ya solusi bahwa kita harus menekan impor gitu ya, dan menaikkan itu memang harus perlu perjuangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Heni atas insight-nya. Baik Bapak Ibu, kita sampai di penghujung diskusi ya, untuk semakin mempertajam apa yang telah kita tangkap dan kita terima materi hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh narasumber untuk berkenan memberikan closing statement ya, atau kalimat-kalimat pamungkas yang perlu menjadi highlight utama sebagai bagian dari bagaimana kita memotret ekonomi Indonesia 2026. Terlebih dahulu kami persilakan Bu Amanah.
Baik, Prof. Tika, ini mungkin closing sekaligus merespon pertanyaan yang tadi 3 orang ya. Ya, siap Bu Amanda, Dari terima kasih. Prof. Safruddin, kami, kemudian dari Pak Agus Zunaidi dan dari Bu Heni. Sebenarnya tadi di dalam PPT saya juga sudah ada tentang respon terhadap deforestasi, di mana sebenarnya itu dan bencana, terutama bencana Sumatera, itu bukan hal yang sulit untuk diatasi dengan mengalihkan sebagian belanja yang direncanakan untuk MDG, MBG, kemudian juga Kopdes Merah Putih maupun IKN dan sekolah rakyat. Kalau memang serius, gampang aja, dari sekolah rakyat yang 20 berapa triliun misalnya, itu 1/5-nya di Aceh dibangun, karena betul-betul dibutuhkan. Itu kan ngasih makan lagi libur, libur jangan nannya dikit. Semis bisa dengan terus. Masalahnya enggak kemauannya mengalihkan biaya sebesar puluhan triliun, bahkan kalau dilihat bencana Sumatera tidak akan kurang dari 60 triliun untuk pemulihannya. Jadi tidak sulit kalau awan leadership will yang keras, yang jelas menurut tadi Pak Awalil ya. Kalau ekonom tidak percaya juga, Prof, bahwa eksploitasi hutan atau sumber daya alam itu bisa menaikkan pendapatan PDB dengan besar. Justru supaya kita tidak masuk ke middle atau keluar dari middle income trap, kita tidak boleh berpaku kepada industri primer, apalagi hanya mengandalkan beberapa tambang, jenis tambang dan sebagainya. Kita harus beralih ke ekonomi di mana kekuatan utamanya adalah akal manusia, kemampuan mereka untuk beranalisa, kemampuan mereka untuk bersikap kritis. Karena ini juga sekaligus menjawab tadi Mbak Heni, kalau kita punya manusia-manusia yang mampu beranalisa dan berpikir kritis, pasti manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang kreatif, yang berjiwa merdeka, yang pasti bisa hidup di zaman apapun, dalam kondisi bahkan tanpa bantuan pemerintah lagi. Selain dari kemampuan, manusia-manusia Indonesia juga harus punya karakter yang kuat. Jangan sampai kalau orang mendengar, oh kamu dari Indonesia, pasti pikirannya, oh pasti bisa bohong, pasti tidak jujur, pasti tidak jelas sikapnya. Itu sudah menjatuhkan citra kita sendiri. Jadi memang kita perlu pemimpin-pemimpin yang jelas kejujurannya, yang jelas leadership-nya dan kemauannya untuk membawa bangsanya sendiri menjadi bangsa yang lebih baik dan direspeki oleh negara manapun. Indonesia pernah mengalami kejayaan di mana SDM-nya tidak main-main, bernegosiasi dengan siapapun, bisa dalam banyak bahasa dan menjadi tokoh-tokoh di dunia Islam dan sebagainya. Itu hal yang kalau dipikirkan dan ada komitmen yang serius, bukan hal yang sulit. Tapi memang menyedihkan citra dunia pendidikan kita. Saya pernah mendengar misalnya salah satu, bukan mendengar, bahkan dekat dari kejadian itu, ada misalnya seorang dokter yang penelitiannya dapat hadiah, tetapi judulnya tentang Kerawang misalnya atau apa, isinya tentang desa lain gitu kan. Jadi dari banyak level pendidikan kita ini harus dibenahi, bukan hanya ditambah biaya, tetapi mungkin diarahkan ke vokasi, diarahkan kepada literasi bahasa dan numerasi, karena itu bekal utama untuk berpikir kritis dan analitika. Kemudian saya mau jawab lagi tentang UMR rata-rata yang dinaikkan, kemudian juga pungli yang masih ada, kemudian birokrasi atau perizinan yang masih mempersulit, kemudian juga korupsi atau meja-meja yang harus diamplopi, kemudian ada kaki yang diinjak kalau tidak bayar
sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban dia dan seterusnya, itu memang yang menyebabkan salah banyaknya kenaikan biaya investasi atau ICOR di Indonesia. Makanya salah satu yang harus ada adalah anti korupsi yang jelas, perizinan yang jelas, kepastian regulasi dan kepastian hukum yang jelas. Tidak bisa tanpa itu kita tiba-tiba berdoa dan berharap investor dengan senang hati naruh uangnya di Indonesia gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan lagi, kalau kita memang mau membangun perekonomian Indonesia, menghemat devisa supaya cadangan devisa kita juga tidak makin lemah dan seterusnya, tidak ada salahnya kita kembali kepada industri substitusi impor. Dan ini dimungkinkan karena sebenarnya tidak terlalu, apalagi kalau barang-barang konsumsi, bukan barang-barang industri yang relatif canggih. Jadi rakyat kita bisa kok, hanya asal saja pembelinya punya keberpihakan untuk pembeli dalam negeri atau konsumen dalam negeri punya keberpihakan. Pemerintahnya juga kalau buat proyek harus ada TKDN dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan Prof. Didin tadi tentang TKDN. Saya rasa penutup saya adalah seperti yang kita sudah bahas, memang kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia juga mengalami pelasuan tadi dari berbagai negara, bukan hanya negara yang kurang mampu, tetapi negara yang maju pun mengalami hal yang sama. Dan ada fenomena, kalaupun perkembangan PDB atau pertumbuhannya positif, kadang atau mulai terasa bahwa rakyat kecil tidak menikmatinya. Yang menikmatinya kelompok atas yang memang sudah the have dan memiliki sebagian besar dari DPK di bank-bank. Jadi kita harus memang memulai green economy, memulai keberpihakan, memulai keadilan sosial lebih jelas lagi dan seterusnya. Sebagai Menteri Keuangan, tentu Purbaya bukan orang yang sanggup atau berhak memikirkan atau menetapkan. Harus ada presiden yang mengambil inisiatif dan kepastian tentang jalannya arah ekonomi itu. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih buat kamu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Amanah, pencerahannya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, ini tadi Pak Sarkawi ya, kita tahu sedang beribadah sehingga meninggalkan Zoom terlebih dahulu, dan juga Bu Esya. Kami lanjutkan Prof. Didin Damanhuri untuk perkenalan closing statement dan juga mungkin sedikit menanggapi Prof. Karmini dan Bu Heni tadi. Monggo Prof. Didin. Baik, terima kasih Prof. Syafruddin kali ini, Pak Agus dan Bu Heni. Hemat saya